Eh, oke. Udah kebaca? Ya, sudah Pak. Silakan. Monggo. Thank you pertama untuk Pak Lukas dan tim maksudnya karena sharing ini kan saya ingat perkataan anak saya sharing is caring jadi ya saya terima. Tapi akhirnya jadi membuat saya evaluasi banyak tentang yang saya sudah lakukan dalam beberapa tahun terakhir ini gitu ya. Nah, saya share dulu gitu ya kalau saya pribadi itu backgroundnya sebenarnya bukan di investasi saham gitu ya. Bahkan saya ingat banget kalau saya dulu pernah kuliah gagal. Kuliah pertama gagal itu karena pengantar akuntansi gitu ya. Jadi saya benar-benar sangat sebel sekali sama akuntansi waktu itu. Nah, saya sadar karena saya harus belajar banyak PR yang harus saya kerjakan. Jadi saya waktu itu awal-awal adalah ini. Bentar, ini caranya gimana ya? Eh, F5 aja Pak. Pak Hendra. F5 ya. Ya, sorry ya saya jarang pakai ini. Is oke Pak. Oke, nah ini yang saya belajarin gitu ya. The best investment Oh, sorry. investment you Sorry. can Ininya make. mungkin belum kelihatan, bisa di share screen ulang kali Pak Hendra. Sorry. Oh, oke. Caranya gimana ya? Ini Klik share screen lagi ah, aja Pak. Nanti terus dipilih yang slide yang udah fullnya ya. terus ke Oh, kalau nggak klik yang bawah aja Pak. Yang bawah yang gambar buku itu Pak. Sebelahnya. ini Ya. Ya. review. Ya. Oke, thank you, thank you. Ya, nih the best investment you can tutup sama fotonya Pak Nicholas. You can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you will earn. Nah, saya sadar betul waktu saya masuk di investasi saham itu, saya thank you banget buat sebenarnya buat komunitas saya Pak Pipo juga nih ya. Sekalian saya ucapin thank you juga buat Pak Pipo karena kalau nggak ada grupnya Pak Pipo waktu itu saya juga nggak kenal saham. Karena saya inget banget waktu itu Pak Pipo di grupnya mereka bikin satu grup, yuk kita mau belajar nih dengan suatu orang yang luar biasa namanya Pak Lokeng Hong. Waktu itu buat saya first time saya ketemu dengan Pak Lokeng Hong gitu ya. Dan first time juga pertama kali saya ketemu dengan Pak Lukas dari 2018 kalau saya nggak salah gitu. Dan di situ saya mulai eh, tertarik banget dengan saham dan tapi saya sadar betul karena saya sangat tidak mengerti sekali dunia saham dan keuangan khususnya di bidang saham. Saya belajar banyak di saham gitu ya. Semua yang tentang berhubungan dengan saham saya ikuti semua Pak Niko waktu itu. Sebelum saya share tentang belajar saya gitu ya. Jadi awal mula belajar saham sadar betul kalau ketinggalan banyak karena banyak banget newbie. Semua saya ikutin sampai waktu ikut kelasnya kan dalam saham itu kan ada tiga hal ya yang penting ya, yaitu kuantitatif, kualitatif, sama valuasi kan. Kuantitatif saya udah mentok gitu loh, saya udah nggak bisa sama sekali yang tadi saya cerita. Saya pernah gagal di kuliah saya di gara-gara pengantar akuntansi. Akhirnya saya sampai ikut kursus tuh Ikatan Akuntansi Indonesia sampai seperti itu. Terus ya pokoknya saya ikutin kelas saham apapun ada saham tahun saya cerita, ini kelas saham ini bagus saya ikut, kelas saham ini bagus saya ikut gitu. Karena saya sadar betul saya ketinggalan Pak Noko. Nah akhirnya sampai sekarang nih ini contoh beggar experience saya gitu ya. Kalau dari dicek pertama kali saya sebenarnya udah beggar itu di Pebit Pak Niko di Pebit. Tapi kenapa saya cuma take profitnya di 70%? Karena waktu itu saya beli karena rekomendasi dari grup-grup yang saya pernah ikuti gitu loh. Mereka bilang ini bagus ya saya ikut, tapi saya tidak tahu kenapa saya harus beli secara detail. Waktu itu meskipun saya belajar, tapi saya nggak tahu sampai detail. Jadi saya tidak tahu apakah pada saat itu saya harus hold atau harus sell. Saya tidak tahu valuasinya seperti apa. Yang tadi saya ceritakan ada kualitatif, kuantitatif, sama valuasi kan. Dari kualitatif saya tahu nih bisnisnya jualan ini, tapi kuantitatifnya saya mentok, nggak terlalu jago. Nah, pada saat saya menilai valuasi saya kurang. Berhubungnya sama sama SMDR. Kalau diperhatikan di sebelahnya itu SMDR saya sempat masuk di angka 770 perak gitu ya. Udah cuan 224%, tapi saya keluar gitu. Saya masuk lagi di 1.500. Kenapa? Karena saya tidak paham. Jadi kalau ditanya saya merasakan kerugian di situ gitu. Dalam arti rugi ya bukannya rugi ya tetap untung, tapi maksud saya tidak punya conviction yang kuat. Saya sadar betul kalau kode saham itu bisa di-sharing sama teman, tapi conviction itu nggak bisa di-sharing sama orang lain, betul ya. Conviction itu bisa didapatkan kalau kita mempelajari dengan betul-betul gitu loh. Nah, berbeda waktu saya masuk ke ITMG. Sebenarnya ada nanti ada Medco, tapi saya cerita dulu ITMG. Waktu ITMG ini saya bersyukur udah join di Hungry Stock dari awal. Jadi saya termasuk member lama, tapi mungkin pencapaiannya tidak secepat atau tidak sebanyak teman-teman saya yang lain gitu. Saya ingat banget teman-teman saya yang lain mungkin mereka bisa beggar sampai belasan saham atau mungkin sampai luar biasa gitu. Kalau saya disuruh sharing jujur aja saya agak-agak minder sebenarnya Pak Niko. Kenapa? Karena saya merasa saya udah paling join paling awal nih ya. Kan saya nomor 14 ya, HS 14 gitu ya.
Tapi saya sadar betul saya ketinggalannya banyak gitu loh. Jadi saya merasa, aduh jangan gue yang sharing deh. Kalau gue yang sharing kayaknya nggak maksimal gitu loh. Takutnya nanti setelah saya sharing malah Hungry Stock membernya malah berkurang kan. Gitu kan. Nah, tapi saya pikir ya udahlah saya sharing lah karena kan sharing is caring gitu ya. Waktu ITMG saya mengucapkan terima kasih banget sama Hungry Stock karena Hungry Stock ini banyak ketemu emiten kan sama ITMG ya, sama Pak Julius sama Pak Freddy gitu ya. Saya mengucap syukur gitu loh karena setiap kali diupdate terus sama beliau gitu ya, membuat saya tahu gitu loh, oh, harus ngapain gitu loh. Yang dulu saya nggak tahu kapan saya harus hold dan kapan saya harus jual, dengan Hungry Stock itu membuat saya terbantu waktu ITMG. Nah, kenapa saya belinya kok average buy-nya cuma 17.000? Karena sebenarnya saya awal-awal tuh masuknya di PTBA, Pak Diko. Hmm. Waktu PTBA itu saya udah cuan, saya keluar, terus saya belajar lagi. Saya pikir gini, saya mau ganti ke ITMG. Waktu itu karena waktu itu belum ada perang, belum ada masalah yang Australia di ban ya, yang call-nya di ban. Tapi waktu itu saya masuk karena saya pikir gini, eh, harusnya China sebagai pemimpin yang menerima call paling banyak itu harusnya nanti akan maju banyak waktu di COVID kan, setelah after COVID kan. Jadi akhirnya saya pindah waktu itu karena saya tahu PTBA kan lebih banyak di lokal kan. Waktu itu saya pilih ITMG. Nah, tapi saya average terus tuh dari 12.000, 15.000, 17.000. Saya tipikal yang kalau tadi Pak Hargi cerita kalau dia jangan mengejar kereta, kalau saya tipikalnya setelah saya masuk, saya pelajarin lagi kok makin menarik, saya masuk lagi. Saya bukan tipikal yang banyak saham, saya biasanya eh, 4 saham sampai 5 saham aja, tapi sahamnya itu aja Pak Niko. Tapi di saham itu saya terus belajarin gitu loh. Setiap kali ada update baru dan saya merasa ada upside-nya masih oke, saya terus terus tambah, terus tambah, terus tambah. Itu yang membuat saya mungkin apa presentasinya itu enggak sampai 200%, 300% gitu loh. Tapi buat saya kan ini kan investasi pribadi saya kan. Jadi saya pikir I don't care gitu. Saya penting volumenya besar gitu. Nah, ITMG seperti itu. Sementara saya jual di 39.000. Nah, ini lanjut lagi ya. Eh, saya sebenarnya jual ITMG di 30, oh ya, di 39.000 gitu ya, benar. 39.000. Tapi waktu itu ITMG saya eh, waktu PBIT dan SMDR saya itu masuknya tidak, bisa dibilang mungkin tidak besar portonya dengan portonya saya. Kenapa? Karena saya waktu itu masih ikut-ikutan. Conviction itu tidak bisa saya dapatkan. Tapi waktu ITMG saya cukup besar, Pak Niko. Hampir mungkin 70% dari porto saya ITMG waktu itu. Dan saya benar-benar senang banget karena waktu saya, kenapa saya senang banget? Karena pertama saya juga tidak ikut-ikutan doang gitu ya. Meskipun saya dapat idenya dari Hungry Stock, tapi saya tidak ikut-ikutan doang. Dan saya full power juga sekitar 70%. Dan saya merasa ini tuh sahamnya gue loh, gue maksudnya gue juga ngulik loh gitu loh. Waktu itu saya seperti itu, gue juga ngulik loh. Jadi saya bisa mendapatkan ITMG ini gitu loh. Dan saya dengan bangga saya cerita ke istri saya waktu itu kan, wah ini Oh. saham bukan karena orang lain gitu loh, gue juga belajar loh gitu loh. Waktu itu saya seperti itu. Nah, conviction itu membuat saya kayak pede dengan saham ITMG waktu itu ya. Nah, cuman after ITMG, nah ini masalah ini. Emang psikologi manusia ini dimainkan kalau di dalam saham ya, dalam investasi saham ya. Waktu itu setelah cuan dari ITMG, itu salah satu saya tarik take profitnya dari ITMG juga karena istri. Jadi waktu saya cerita ke istri, saya bilang saya cuan segini nih. Dia langsung bilang, Pak Niko, lu cepetan jual nih, cepetan jual gitu ya. Karena takut turun gitu ya. Karena mengaca kepada PBIT dan SMDR gitu kan. Lu cepetan jual tuh, harusnya PBIT bisa cuan 100% kalau lu nggak cuan gitu kan, nggak jual kan. Enggak, jangan. ITMG masih ada nih, masih bisa naik nih. Tapi enggak, cepat jual, cepat jual. Akhirnya saya jual waktu itu. Walaupun bagus angkanya gitu ya, 39.000 menurut saya masih bagus. Kan cuman sedikit doang waktu itu 40 something, 40.000 something doang kan ya. Dan saya bersyukur juga. Bersyukur juga istri saya suruh jual gitu ya. Nah, permasalahan adalah setelah saya jual, asumsi ya kalau cuan saya 100% ya Pak Niko ya. Saya gatel Pak Niko. Kok ngeliat uang nganggur di RDN nggak siap gitu ya. Wah ini kayaknya harus invest nih cepet-cepet gitu loh ya. Padahal kan nggak perlu ya. Nggak perlu kan, maksudnya kita nggak perlu melakukan hal seperti itu. Harusnya ya kalau emang belum ada saatnya untuk investasi ya saya tunggu aja, hold aja gitu. Kalau emang belum ada saham yang bagus ya tunggu aja. Cuman waktu itu ya gatal kali ya, karena psikologinya dimainkan. Dan saya percaya banget kalau di investasi saham itu sebenarnya skill menentukan, tapi yang lebih penting adalah psikologinya. Bagaimana mental kita dalam investasi untuk bisa menentukan lebih besar gitu loh. Nah kalau saya mulai lagi, saya nggak tahu, oh saya nggak sempat masukin, tapi waktu itu saya masuk lagi Pak Niko di ITMG di harga yang tinggi juga akhirnya, dan akhirnya cut loss, terus masuk lagi ke PTBA dan cut loss juga. Intinya adalah waktu saya cuan 100% dari ITMG, akhirnya saya mau nggak mau jadi minus 10% dari cuan itu, yang menurut saya harusnya kan nggak perlu saya terjadi ya, karena kan ya itu tadi nggak siap lihat
uang nganggur di RDN gitu loh. Kan harusnya kan ya lu siap santai dulu atau gimana. Nah ini Medco juga saya sama beggar, tapi Medco ini juga saya nggak punya, nggak full power. Kenapa? Karena sekali lagi dapat dari teman-teman yang lain yang oh iya nih lagi waktu itu Medco minyaknya lagi bagus dan yang lain dari yang lainnya seperti itu. Nah cuman yang menarik adalah saya di Pani Pak Niko. Hmm. Waktu saya di Pani ini saya kalau Pak tadi dengar dari CV saya, kan saya kan emang invest properti itu dari 2014 2015. Jadi saya emang sudah sangat paham betul dengan properti. Waktu masuk ke Pani ini, walaupun dia backdoor listing, tapi saya pelajari banyak tentang properti karena emang udah tahu tentang properti lebih dari dulu gitu ya. Saya tahu, saya bisa menilai, menghitung properti ini tuh sejauh apa berpotensinya begitu loh. Karena kan saya banyak melihat banyak properti kan dari dulu ya. Jadi banyak lihat properti emang khususnya waktu itu properti-properti yang secondary sih waktu itu bukan yang dari developer, tapi saya melihat banyak sekali bagaimana melihat lokasi ini penting sekali untuk melihat properti ini akan maju atau tidak. Jadi waktu di Pani ini awal mula tuh saya masuk cuman harga average saya itu cuma 800 perak Pak Niko. Tapi semakin sering ketemu dengan teman-teman, semakin sering cari tahu tentang Pani kan pick 2 ya. Saya bahkan kita berapa kali kunjungan ke pick 2 sampai kita bayar agentnya gitu ya. Saya bersama teman-teman yang lain yang saya ada komunitas-komunitas kecil gitu yang tidak berbayar, yang sering ngumpul-ngumpul buat bahas saham. Dari 100% kegiatan kita, 80%, 20% kita bahas saham, 80% kita gibain orang, Pak. Bercanda ya, maksudnya kebanyakan kita bercanda-bercanda aja gitu ya. Kita sharing tentang kehidupan dan yang lain. Nah, di situ kita sering sharing, kita sering apa? Kita kunjungan ke PIK 2, kita sampai sewa, bukan sewa, sorry, kita minta tolong agentnya untuk kita cari tahu PIK 2 tuh sampai apa. Bahkan mungkin saya bisa klaim kalau saya salah satu bersama tim yang bisa mengunjungi Tanjung Burung. Tanjung Burung itu Oh. yang di atas di luar Sungai Cisadane. Sampai sekarang itu setahu saya belum dibuka, tapi waktu itu saya sampai datang ke sana gitu. Saya sampai melihat ke sana. Waktu itu sama korseknya juga Ibu Kristi. Jadi saya bisa lihat luasan tanahnya luar biasa dan yang lain-lain gitu ya. Jadi saya melihat nilainya luar biasa di Pani ini, sangat luar biasa. Apakah saya udah take profit? Belum. Ini saya karena kebetulan yang di saham-saham yang lain yang sebelum-sebelumnya ini saya nggak sampai full power. Kebetulan di Pani saya 100% Pak. Saya all in Wow. di Pani. Ya. Makanya average saya naik terus. Semakin saya mempelajari tentang Pani, saya semakin membeli Pani. Eh, Titiknya adalah waktu saya RUPS LB itu. Yang waktu itu Pani ada melakukan RUPS LB. Kebetulan Pak Agwan jadi CEO-nya gitu, ya, jadi presiden direkturnya gitu ya. Jadi saya pikir, wah ini udah nggak main-main nih orang nih gitu ya di Pani. Nah saya waktu itu di situ udah all in semua. Nah ini ya saya take profit karena ya jelas karena saya all in. Jadi kan saya butuh kadang-kadang butuh dana kan ya buat yang lain kan buat yang lainnya gitu. Nah ini seperti ini Pak. Ini bigger experience saya. Nah yang tadi saya bilang investing is about beating others at their game. It's about controlling yourself at your own game. Karena kadang-kadang karena saya all in Pak, saya banyak sekali merasakan hal-hal yang minus dan positifnya Pak Niko. Minusnya adalah waktu itu saya baru cut loss Pak. Bukan sorry, saya take profit dari INKP waktu itu. Jadi waktu itu saya ada porto saya besar di PANI sekitar 40 sampai 50%. Waktu itu INKP 30%, saya ingat banget. Waktu itu saya baru cuan dikit di INKP, saya pikir wah ini saya kayaknya PANI lebih bagus nih. Saya tarik semua di INKP, saya pindahin ke PANI. Belum sampai 1 minggu tiba-tiba INKP naik Pak. Waktu Hmm. GNKP naik, grup saya udah pada ngeledekin nih, wah lu salah lu dan yang lain. Waktu itu saya jujur aja diem, tapi kesel juga Pak. Aduh gue salah pilihan nih. Waktu itu Pani belum naik Pak. Waduh gue salah pilihan nih. Aduh mendingan bener yang ini. Itu terjadi kan ya. Kadang-kadang kita di investasi seperti itu ya. Kita beli malah dia turun, kita jual malah dia naik kan. Nah saya merasa waktu itu oh saya salah jalan nih. Wah saya salah nih. Wah secara psikologi udah dimainkan Pak. Tapi saya pikir waktu itu ya itu jeleknya ya kalau misalnya all in ya. Wah ini udah salah jalan nih. Yang lainnya waktu itu kan panik kita nggak tahu kapan naiknya. Dan kebetulan after that ternyata banyak corporate action yang membuat PAN ini bisa naik seperti sekarang. Jadi ya seperti itu sih Pak. Nah kebetulan aja saya suka melihat video dari Hungry Stock. Jadi kalau makanya saya mau sharing juga. Karena kenapa? Karena saya sadar betul waktu saya lihat video-video dari Hungry Stock mengenai temu emiten dan saya biasanya saya yang paling cepat Pak kalau misalnya ada temu emiten. Baik itu temu emiten, maksudnya kunjungan emiten, sorry, kunjungan emiten mau itu di luar kota maupun di mana.
Saya senang Pak, karena saya belajar tentang industrinya, saya belajar bagaimana kita mengerti tentang how to make bisnisnya, how to make money-nya dari perusahaan itu. Itu membuat saya eh, bahasa saya itu bank ya, bank data gitu. Jadi pada saat sesuatu terjadi di kemudian hari, itu saya udah bisa ambil keputusan perusahaan mana yang oke, perusahaan mana yang nggak oke untuk kita invest gitu loh. Seperti itu. Seperti itu. Nah, saya juga karena kebetulan saya suka lihat video Hungry Stock, saya suka sama Pak Robert Susilo. Udah tahu lagi ya model Pak Robert Susilo kan semuanya all in semua kan. Nah, akhirnya kayaknya terbawa sama saya. Dari dulu saya suka sama beliau waktu tahun 2018 2019 waktu Pak Lukas juga sempat mengundang Pak Robert sebagai narasumber waktu itu. Waktu itu masih onsite ya, belum ada Covid kan. Saya udah di situ udah ngefans sama beliau gitu ya. Sudah wah ini orang hebat sekali gitu ya. All in dan yang lainnya dengan angka yang besar kan waktu itu ya. All in gitu. Nah, dari situ makanya sampai sekarang saya memilih saham tuh nggak banyak. Satu sampai dua saham, kadang cuma tiga saham. Sekarang ini ya masih 95% masih di Pani. Seperti itu Pak Niko. Nah, itu eh, yang saya bisa share gitu ya. Seperti itu. Thank you. Oke Pak, itu bukan lagi yang bisa di-share Pak, itu di-share semua namanya Pak Hendra. Keren banget Pak, Ini luar biasa. Nah, ini paling ini dong ya keep learning ya tadi saya bilang kita terus belajar, komunitas itu penting. Jadi saya punya komunitas-komunitas kecil Pak Niko. Kenapa? Karena kan Hangristo kan ketemu setiap 1 minggu sekali ya Pak Niko ya. Ya. Kalau ketemunya onsite juga bisa setahun paling 4 sampai 5 kali betul ya. Jadi saya tuh merasa karena saya banyak kekurangan di dalam dunia saham, saya punya grup-grup kecil Pak Niko untuk saham ya, grup-grup kecil yang emang kita sering ngumpul aja karena gara-gara lokasinya dekat begitu kan Niko. Ya. Karena grupnya lokasinya dekat ya kita sering ngumpul, sering ngobrol dan sekarang menjadi seperti keluarga gitu ya. Dan dari situ kita sering bahas tentang dunia-dunia keuangan, dunia saham, dunia ini, pokoknya semua yang berhubungan dengan saham lah. Dan bersyukur karena nggak banyak orang yang punya grup seperti itu. Banyak sekali grup yang saya bikin juga bubar juga Pak Niko. Karena di Ya. tengah jalan mereka melihat ada peluang yang lain, contoh peluang usaha yang lain, dan mereka akhirnya nggak konsisten gitu ya. Nah, Ya. terakhir saya belajar kata cukup yang tadi saya bilang. Waktu saya udah cuan di ITMG, saya merasa nggak cukup. Aduh, mestinya masuk lagi nih, nggak boleh nih uang nganggur. Nah, kebetulan karena saya background saya properti, sama seperti Pak Hargi, saya merasa uang nganggur itu berdosa gitu ya. Jadi, tapi dalam investasi saham itu berbeda. Kita belajar fat pitch ya. Jadi kita belajar bagaimana kita melihat uh, yang benar-benar udah siap dipukul, kita siap pukul. Bukan seperti properti. Kalau properti waktu itu saya setiap kali dapat uang nganggur, saya harus invest lagi nih. Harus invest lagi nih, harus invest lagi gitu loh. Nah, belajar untuk rela. Karena beberapa kali saya juga ngalamin kegagalan. Kalau di tahun 2020 pertama kali saya ngalamin kegagalan, tapi ya pastilah ya, hampir semua teman-teman kita juga belajar di sana juga mengalami kegagalan. Nah, saya sih pikir itu ya, belajar rela kenapa? Karena kalau saya share yang lainnya, semua pasti teman-teman di sini juga lebih hebat daripada saya, bahkan mungkin lebih jago, bahkan lebih banyak bagger daripada saya. Tapi saya pikir ya secara investasi itu, saham itu mungkin 85% ditentukan sama psikologinya sih, Pak. Kita mau sehebat apapun, saya banyak ketemu dengan teman-teman saya yang kalau dalam bahas saham itu luar biasa, tapi waktu investasi ya baru turun 10%, 15%, mereka udah ketar-ketir. Apa yang mereka lakukan, tesis yang mereka di awal sudah lakukan, berubah semua gitu. Karena ya kondisi. Nah, menurut saya ya psikologi ini penting. Karena ya dalam investasi ya kita betting kita pribadi sendiri. Itu sih Pak Niko. Thank you Pak Niko. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra. Wah, ini ceritanya menarik sekali. Bapak-bapak ini semua very humble. Teman-teman Hungry Stock ini udah cuannya banyak tapi very humble nih. Ini kualitasnya luar biasa. Mungkin beberapa pertanyaan yang mungkin saya ingin buka nih ke bapak-bapak sekalian di sini. Mungkin bisa di-share, Pak. Sebenarnya kan kalau kita lihat di sini backgroundnya masing-masing beda nih. Eh, ada yang dari backgroundnya finance, ada yang bukan finance. Mungkin pertanyaan paling pertama adalah kira-kira sebenarnya ada impact nggak sih Pak dari background dulu gitu, misalnya dulu ada yang belajar communication, ada yang dulu belajarnya itu misalnya psychology gitu Pak. Actually itu seberapa ngaruh Pak background non finance ini dalam mempengaruhi keputusan investasi atau membuat ini gitu ya apa dalam proses investasi itu seberapa ngaruh Pak? Kalau boleh mungkin sharing Pak, Pak Andri, Pak Pipo, Pak Dedi, Pak Hendra silakan. Di awal background itu tidak terlalu penting Pak Niko. Tapi saya percaya banget begini. Kalau kita mau naik kereta, itu kita nggak ke bandara. Dalam arti, kalau saya mau jadi seorang investor saham, saya tahu rules-nya seperti apa. Kalau saya bilang, apakah saya nggak perlu belajar laporan keuangan? Itu salah.
Karena kan dalam investasi saham kan kita harus tahu apa yang terjadi dalam perusahaan itu. Dan salah satu untuk melihatnya itu selain kualitatif dari bisnisnya, saya juga harus lihat laporan keuangannya. Itu yang membuat saya akhirnya saya mengambil keputusan untuk kursus. Walaupun sampai sekarang bukan berarti saya jago di dalam akuntansi. Tapi setidaknya saya tahu eh, celah-celahnya kalau saya ditipu tuh seperti apa gitu loh. Hmm. Dalam arti, apakah background saya yang dulu itu membuat saya punya keyakinan seperti ini untuk investasi? Ya tentu saja tidak, karena waktu itu saya backgroundnya tidak ngerti apa-apa. Tapi waktu saya menambah apa ya skill-skill saya di dalam ya tadi ya bisnis, dan kebetulan karena saya dari awal properti ini, kalau nyambung ke Pani gitu ya, ke Pik 2 gitu ya, karena saya dari awal di properti dan emang saya tanda kutip katam lah ya di dalam properti gitu ya, ngerti banget tentang properti. Waktu itu saya melihat potensinya tuh luar biasa di khususnya di Pani ya, kalau kita ngomongin Pani gitu loh. Tapi apakah skill itu penting? Ya menurut saya penting, tetap penting. Hmm. Saya yakin air panas, air mendidih itu dikatakan mateng tuh 100%. 80% udah panas tapi belum mendidih gitu loh. Mas saya skill terpenting meskipun secara psikologi memainkan lebih peran penting sih Pak Niko. Jadi saya bilang ya di awal tidak terlalu penting, tapi kalau kamu mau jadi siapa, kalau kebetulan kita memilih untuk jadi investor saham ya kita harus semua skill yang kita ada harus ada. Kalaupun nggak harus berbayar, mungkin kita bisa baca buku, kita harus belajar dari teman-teman. Kalau saya kebetulan saya berkumpul dengan teman-teman saya yang lebih expert dibanding saya, dan saya bertanya banyak tentang mereka gitu ya. Saya belajar tentang makro walaupun nggak secara detail saya paham. Saya belajar tentang ekonomi yang lain walaupun saya secara detail nggak paham. Tapi saya tahu itu melengkapi saya untuk saya bisa mengambil keputusan lebih tepat. Saya pikir sih gitu sih Pak Niko. Oke, baik. Wah, luar biasa. Ini pertanyaan menarik nih. Dari Tri Wihartini. Izin tanya kepada semua narasumber. Kapan kita tahu under atau overanalyze? Ini menarik nih, Pak, pertanyaan. Silakan, Pak. Mungkin yang mau jawab, silakan. Pertama kita harus tahu dalam investasi saham tujuannya kan pasti cuan ya Pak Niko ya. Iya dong. Kalau Aesop pernah ngomong seperti ini kan. Kata-katanya saya lupa nih. A bird in the hand is worth two in the bus gitu ya. Maksud Ya. saya kita mengeluarkan uang kita untuk kita mendapatkan sesuatu di luar itu. Habis itu kan entah itu capital gain atau dividen, pokoknya kita harus mendapatkan sesuatu lebih daripada itu. Eh cuman yang menentukan untuk kita over atau under ini eh, sebenarnya agak bias karena pada saat kita dapat semua informasi itu penting buat kita. Kan kita saat terbak ya. Dan berarti kita semua dapat informasi. Tapi kita harus bisa menilai sendiri. Makanya saya bilang tadi, confusion itu tidak bisa di share, tidak bisa ditransfer. Meskipun kita bisa dapat info gitu ya, kode tikernya ini saham ini, contoh kayak apa gitu ya, atau ya apa ITMG atau PANI atau apa. Tapi confusion itu nggak bisa ditransfer. Nah pada saat saya dapat semuanya data semuanya, saya menilai yang mana yang ini perlu, mana yang tidak perlu. Kadang-kadang ada aja berita-berita yang tanda kutip dibikin sama media tujuannya yang nggak penting gitu loh. Nah itu Hmm. kita harus benar-benar bisa menilai. Kadang-kadang ya itu nggak bisa di apa ya, nggak bisa dibilang ini overthinking atau ini enggak gitu loh. Ini over atau under itu nggak bisa juga. Yang penting kita tahu setelah kita investasi dengan harga yang murah, mau murah, kalau emang ini sudah mulai oke ya kita jual aja kalau emang menurut kita udah worth it gitu loh. Gitu sih Pak. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Pak Hendra. Oh, ini dari Pak Felix ini. Pak Hendra, apa yang membuat Pak Hendra punya conviction buat all in? Nah, terutama hal-hal utama apa yang Pak Hendra perhatikan sehingga punya conviction yang kuat? Nah, ini Pak. Sebenarnya awal mula conviction kuat saya muncul itu di ITMG Pak. Jadi mungkin kalau saya jelasin mungkin bukan dari Pani dulu ya, tapi dari ITMG. Waktu saya mau nilai ITMG itu saya bersyukur karena waktu itu Pak Lukas pernah ngomong suatu hal yang penting waktu itu. Jadi saya mendapatkan banyak data sekali waktu itu tentang batu bara. Dan kebetulan karena saya ngefans sekali sama Pak Lokeng Hong dan Pak Robert Susilo gitu ya, dua orang itu. Nah, saya belajar apa yang Pak Lo lakukan sebelum dia mencapai kondisi sekarang Pak Niko. Kalau kondisi sekarang kan dengan AUM yang besar sekali, mungkin sekitar nggak tahu saya 4 sampai 5 atau 6 T, saya yakin dia nggak bisa dengan caranya dia. Tapi saya belajar untuk yang before sebelumnya itu waktu dia pertama kali di United Tractor atau yang di uh, Ayam gitu ya waktu itu, dan yang lainnya di Teens dan yang lainnya saya lihat dia tipikalnya yang emang one shot. Dia bilang kalau lu ketemu satu harga Mercy di harga bajai, lu nggak perlu ngeliat kiri kanan, lu satu aja lu tembak begitu. Waktu itu seperti itu. Nah, termasuk Pak Robert. Waktu itu kan Pak Robert disebutnya sebagai baby Lokeng Hong gitu ya. Saya jujur Pak ya, videonya Pak Robert itu, baik dari Hungry Stock maupun YouTube, itu saya dengerin udah berkali-kali gitu.
bahkan melebihi dari video-video yang lain. Karena emang saya sangat ngefans sekali sama beliau gitu lah. Saya pikir nih orang tuh hebat sekali kok bisa punya convictionnya tinggi dan yang lain-lainnya. Nah, waktu itu saya belajar di TMG. Setiap kali ada informasi tentang yang berhubungan dengan coal dan batu bara, saya tuh udah bener-bener teliti aja terus tuh mengenai ini, mengenai ada tiba-tiba apa, terus kalau pokoknya semua yang saya dapat informasi saya selalu ini. Makanya saya selalu ada average apa. Saya bukan tipikal sekali itu udah selesai enggak, tapi saya selalu ada fresh up. Ya ini bisa jadi saya salah ya dalam arti saya mungkin cara mainnya salah gitu. Tapi kenapa saya bisa average up? Jawabannya sederhana. Karena informasi yang dapat terus kan. Waktu saya dapat informasi terus lagi, ternyata saya menilai kembali apakah tesis saya yang di awal ini bisa saya teruskan, hold, atau malah buy, atau malah sell gitu loh. Dan saya ternyata, oh kalau masih masih buy, masih panjang. Waktu itu kan kalau saya tahu, call, saya ingat banget, ada band dari Australia, terus ada perang waktu itu China sangat sorry Ukraine itu perang gitu ya. Jadi itu luar biasa sampai kalau kita kan Newcastle kan hampir 400 kan waktu itu kan. Itu saya terus tahan terus terus turunan terus dan emang kebetulan dapat kebetulan gitu ya di Hungry Stock dapat temu emiten, bahkan kita kunjungan ke ITMG waktu itu walaupun saya tidak dapat ya kunjungan emiten ITMG karena udah berapa kali kunjungan yang lain gitu ya. Jadi tidak dapat slotnya gitu ya. Tapi saya senang gitu loh karena saya dapatkan informasi terus gitu loh, mendapatkan update baru gitu loh, update baru yang membuat saya tahu nih harus saya ngapain gitu loh. Saya harus nambah atau tidak. Itu yang membuat saya tambah conviction. Nah, itu kan 70% waktu di ITMG. Waktu di PANI, circle of competence saya kan emang di properti. Tadi saya udah bilang kan, saya udah investasi properti dari tahun 2014. Saya main properti itu dari yang main normal sampai main yang lelangan, Pak. Jadi saya paham sekali tentang properti waktu itu. Eh, waktu emang awal-awal saya masuk PANI itu dari teman, dari apa, dari grup-grup berbayar yang lain gitu ya. Saya juga agak awalnya kaget kalau disuruh memilih kan PI dan PBV-nya waktu itu tinggi sekali Pak, over value banget kan. Tapi saya belajar untuk membuka diri saya, untuk apa ya, mencari tahu lebih detail lagi. Saya nggak terkaku, dalam arti ya, oh PI dan PBV harus sesuai dengan yang pakemnya gitu ya. PBV harus 0,5, PI harus 2 atau 3 dan yang lainnya. Tapi saya belajar untuk yang namanya unlock value Pak, bahasa saya ya, unlock value. Saya melihat value yang sekarang terjadi. Saya berusaha untuk melihat apa yang akan terjadi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi gitu loh. Dan waktu itu saya melihat secara, waktu itu juga Pak Lukas pernah share tentang siklus properti. Sorry, siklus suatu krisis terjadi, sektor apa yang kena duluan, dan nanti sektor mana yang akan kembali duluan gitu loh. Nah, saya melihat karena sekali lagi karena saya di Circle of Competence Property, waktu itu saya lihat properti ini kan 2013, 2012, 2013, 2014 booming. After that 2019 seharusnya booming, tidak jadi karena kena COVID. Sampai sekarang belum booming gitu loh. Apakah akan terjadi di tahun-tahun ke depan? I hope so gitu ya. Saya akan berharap seperti itu. Walaupun saya tahu juga mungkin bisa jadi krisis kembali atau gimana, tapi saya melihat cycle-nya kan seperti itu ya. Properti kan cycle-nya seperti itu. Nah, Hmm. saya melihat ini harusnya momennya harusnya ya. Hope so-nya saya ya, harapan saya ya, harus seperti itu. Itu dari Pak Lukas yang sharing waktu itu pernah ngomong. Kalau yang call dulu jawabannya gampang. Waktu itu Pak Lukas pernah ngomong, kalau batu bara di bawah $50, Newcastle, lu tutup mata, lu beli gitu ya. Asal tahan tunggu aja pasti cuan. Wah, itu waktu itu call inget banget saya. Hampir 50, Pak. Udah 50, saya lupa ya. Oh, udah saya masuk banyak gitu loh. Nah, sama seperti itu. Waktu di PANI, sama. Karena saya punya circle of confidence di properti, saya melihat nih properti cycle-nya mungkin ya 2 tahun 3 tahun lagi akan booming. Terus saya melihat, saya menilai, saya belajar dari Paulo juga menilai hitung waktu itu Intiland, waktu itu YouTube-nya Pak Lo di Intiland bagaimana dia menghitung NAV. Yang sebenarnya which is sebenarnya saya juga sering lakukan itu gitu kan. Saya menilai ini total berapa. Gampangnya nih, sekarang dia 1000. Ini boleh saya share apa nih berarti ya Pak Niko ya. Dia sekarang 1.600 hektar, yang berarti kan 16 juta meter persegi gitu loh. Dan dia belinya itu berapa? Belinya kan paling mentok 2,7 juta meter. Itu yang sebagian kecilnya, sebagian besarnya 1,7 juta meter persegi. Hitung aja sekarang jualan properti Pani berapa gitu. 20 juta sampai 30 juta. Bahkan properti yang mahalnya bisa sampai 40 juta. Kenapa saya tahu ya? Saya sering datang. Anggap tanda kutip saya sebagai pembeli gitu loh ya. Saya datang ke agennya, saya tanya-tanya. Bahkan kita cari tahu orang dalam ini properti yang mana, ini properti mana. Yang harga 2,7 juta itu ternyata properti premium yang dijual, Pak. Seperti Hmm. itu. Dan yang lain-lainnya. Hitung aja ada 16 juta, lu cuan lu berapa, margin lu gitu loh. NAV lu berapa. Dan kebetulan kan udah banyak sekuritas yang menilai kan. Sebelum sekuritas itu menilai juga kita kan bisa menilai gitu loh. Ini kan hitungan sederhana matematika ya. Beli 1,7 juta, lu jual 20 juta, lu cuan berapa gitu loh.
Kan gampangnya begitu, gampangnya. Walaupun saya tahu tidak mungkin properti bisa dijual semua. Itu kalau ada yang bilang, wah pasti bisa langsung kayak begini karena semua properti dijual. Ya itu bullshit lah. Tapi kalau Bapak dan Ibu datang ke PIK 2, tanya aja properti yang mana Bapak mau beli. 1 bulan lagi, nggak usah deh, 2 minggu lagi Bapak datang, tanya. Biasanya udah sold out. Begitu loh. Waktu kita mau beli, contoh ya properti A gitu ya, ruko ini gitu ya. Kita, Pak ini ya, Pak saya hold dulu ya, Pak ya. 2 minggu lagi saya datang. Tanya aja pura-pura bego. Pak, properti yang kemana saya mau lihat, udah sold out biasanya. Nggak tahu dia beneran sold out atau gimmick, saya nggak tahu. Intinya itu kejual gitu loh. Dan saya melihat banyaklah lokasinya luar biasa dan yang lain-lain. Itu membuat saya kenapa yakin Pak dengan eh, Pick 2. Pick 2. Di luar intrik-intriknya ya, corporate actionnya dan yang lain-lain lainnya. Nah, secara jujur saya punya target awal itu Pak Ani adalah 5.000 Pak, Pak Niko. Tapi waktu 5.000 saya nggak jual. Loh kok nggak jual? Ya kenapa? Karena itu alasannya. Karena kan kita selalu menilai kan. Kan saya bukan tipikal yang target price gitu ya. Oh price nyampe mau apapun jual gitu. Enggak, saya menilai lagi. Oh waktu red issue kedua ini menarik gitu loh. Berbeda sama red issue pertama. Red issue pertama itu yang didapatkan PAN itu cuma 26% Pak. Tapi waktu red issue kedua hampir semuanya 100% Pak. Hmm. Jadi gamenya berbeda gitu loh waktu red issue pertama. Itu yang membuat saya tambah yakin, wah ini tambah menarik ini. Ini tambah menarik. Maksudnya ya kalau menarik saya masih hold. Sekali lagi bukan ajakan beli, tapi kalau mau beli saya terima kasih ikutan. Siap tahu kan saya mau ini kan ya. Tapi maksudnya saya lihat ini masih panjang urusannya gitu loh. Dan memang ya sebagai di right issue kedua pun si pembeli si PSP sebagai pembeli siaga kan. Menurut saya semuanya dia yang ambil. Bisa dilihat juga dari chartnya gitu kan. Semuanya dia yang ambil. Berarti kan dia mereka aja punya keyakinan kenapa saya nggak yakin. Dan mereka beli di harga 5.000 loh Pak. Yang aturan isu kedua. Sedangkan harganya mereka yang dapat 4.700-an something lah saya lupa. Berarti kan mereka sudah beli 5.000 dapat barang 4.700 walaupun tidak sesignifikan dengan harga eri pertama, tapi menurut saya dia mereka juga berani bayar harga. Itu yang membuat saya tambah conviction dengan Pani sampai sekarang masih Oke. oh, thank you Pak. Oke, baik, Pak. Mungkin ini ada dua tiga pertanyaan. Mungkin kita bisa jawab lebih singkat ya, Pak ya, mengingat kondisi waktu. Mungkin Pak Hendra ada ini, Pak. Boleh share sedikit terkait dengan les keuangannya di mana waktu itu di IAI ya, Pak ya, untuk belajar laporan keuangan ya, Pak Hendra. Eh ya, untuk secara formal Ikatan Akuntansi Indonesia waktu itu di Serpong. Saya di Jakarta, Pak, tapi saya ikut yang kelas di Serpong karena waktu itu kelasnya ya saya berharga lah karena saya tahu jadwalnya bentrok yang Ikatan Akuntansi Indonesia kan ada di mana-mana, cuman waktu itu saya pilih yang di Serpong. Jadi ya bayar harga sih intinya. Terus saya informalnya banyak, Pak. Hmm. Informalnya banyak lah pastilah ya. Kita banyak ikut kelas-kelas mana juga itu bebas. Tapi kalau yang secara apa kursusnya itu. Oke. Dari Pak Fahmi Zainal nih, Pak. Pak Hendra, apakah boleh join komunitas kecil sahamnya, Pak? Nih. Kenapa? Komunitas kecil Apa, Pak? Ya. eh nanti japri aja ya kali yang nggak enak kali ya ngomong di sini ya. Pertanyaannya mungkin sederhana dari mungkin dari setelah refleksi tahun lalu kira-kira untuk kedepannya apakah ada yang ingin dirubah Pak dari strategi investasinya maupun pendekatan sahamnya Pak? Kalau dari saya Pak ya, Hmm. bisa jadi salah, bisa jadi betul. Tapi saya apa yang saya rasakan, saya belajar untuk fokus kepada emiten yang sedikit maksudnya. Maksudnya satu atau dua atau mungkin maksimal 3 saham, tapi itu kita bisa kelola dengan luar biasa. Itu berasa banget Pak. Kebetulan aja Pak, kebetulan kebetulan sekali lagi kebetulan di Pani ini nggak tahu tiba-tiba naiknya cukup lumayan ya di tahun ini. Kan berarti kan kalau dari tahun 2003 ini hampir 400% ya. Walaupun saya nggak sampai 400% karena kan saya masuknya masih di tengah-tengah gitu. Tapi waktu berbeda sekali waktu saya di Medco, di SMDR itu cuannya berasa banget Pak Niko. Cuannya tuh langsung Hmm. berasa banget gitu loh waktu all in. Walaupun emang eh, ada sisi minusnya ya pada saat saya cerita tadi ya. Pada saat kebetulan aja Pani naik. Kalau Pani yang nggak naik kan saya gigit jari gitu ya. Saya ngeliatin pikir kanan doang gitu ya. Tapi saya pikir begini, saya belajar dari Warren Buffett. Warren Buffett pernah ngomong seperti ini. Lu nggak perlu banyak saham dalam, maksudnya selama seumur hidup lu nggak perlu banyak saham. Lu cukup cukup beberapa saham aja, tapi itu bisa bikin lu kaya banget gitu. Kalau saya bisa bilang seperti itu. Jadi saya pikir ya akan saya akan belajar seperti itu. Kalau contoh ternyata Pani waktu itu naiknya cuma 3 tahun, tapi kalau naik sampai 400% atau 300%, menurut saya itu worth it kok. Saya kejar selama 3 tahun atau 4 tahun daripada saya setahun 2%, 3%. Karena kan tipikal kita kan kadang lihat untung nggak tahan ya Pak ya.
main cabut gitu ya. Tapi pas lagi minus malah tahan gitu ya. Jadi investor sejati gitu kan. Nah, saya pikir di situ kan. Saya pikir sih, saya belajar di tahun 2023 seperti itu. 2024, ya seperti yang tadi saya pernah bilang, pertama kita menentukan siapa kita mau jadi seperti apa di dalam dunia investasi saham ini. Kalau emang kita berasa kita kurang punya waktu yang banyak di dalam investasi saham, ya kita harus mengukur, oh berarti kita cuannya segini cukup gitu loh. Ya berarti kan contoh cuannya segini Oke. cukup karena emang kita waktunya nggak banyak. Tapi kalau kita belajar, kita pengen, gue pengen yang tadi saya bilang, saya kalau pengen ke naik kereta ya jangan ke bandara gitu loh. Maksudnya kalau emang benar mau serius di dalam dunia saham, investasi saham ya terjun, banyakin pertemuan, ketemuan teman-teman yang belajar saham. Tapi yang sahamnya benar ya Pak ya, jangan yang cuman stock pick dong gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu teman, saham apa hari ini gitu, besok naik saham apa, kan kita capek ya Pak ya. Tapi kita kalau kalau bahas secara industri, secara emiten, nah saya senang di Anggrek itu karena ketemu emiten, saya mengerti bank data saya dimasukin terus gitu loh. How to make Hmm. money di dalam bisnis ini, dalam industri ini. Ini membuat saya nextnya kalau misalnya ada peluang lagi, saya dengan cepat bisa langsung saya ambil begitu loh. Itu berharapnya seperti itu.